malam hari ini kita ingin memuji Tuhan kita. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Seundang kita bangkit berdiri. Kita ingin bertepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan beragungnya-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Kau Raja, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari lebih lagi jemaat Tuhan bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Engkau dahsyat Tuhan. Sama-sama katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikan kami, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, kami ingin nyatakan Tuhan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Surga bumi bersorak memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan serukan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang hebat, karena kami punya Tuhan yang dahsyat, karena kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami masuk jauh lebih dalam lagi, kami ingin usir setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang ambil alih ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persilakan kita duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Biarlah manis Kau dengar. Terima kasih Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak
bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Biarlah pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Biarlah manis kau dengar Bapa. Pujian dan dan hatiku
Puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita berdoa bersama-sama. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan di rumah-rumah, di tempat kami beribadah. Kami tahu kuasa firman-Mu bekerja. Kami tahu Engkau sudah mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada. Ya, saya yakin dan percaya saudara dalam perlindungan Tuhan dan hidup dalam berkat Tuhan. Hari ini kita akan belajar doa yang mengalami terobosan. Jadi kita sering berdoa, tetapi ada doa yang butuh terobosan. Saudara berdoa makan, berdoa tidur, tetapi ada doa yang akan menghasilkan terobosan. Yang dimaksud terobosan, saudara, satu tindakan pendobrakan, itu terobosan. Jadi bukan hal yang biasa, tetapi ada pendobrakan terjadi. Atau menembus pertahanan musuh, itu namanya terobosan. Jadi pada satu waktu terjadi terobosan. Penghalang-penghalang itu dihancurkan. Nah, itu yang dimaksud terobosan. Doa yang menghasilkan terobosan itu doa yang bisa mendobrak rintangan. Jadi apapun rentangan, doa itu bisa mendobrak rintangan itu. Itu terobosan terjadi. Jadi kadang-kadang kita punya tema tahun ini adalah percepatan. Percepatan dalam banyak hal. Ya, saudara perlu tahu tema kita, percepatan
percepatan dalam pertumbuhan gereja, pertumbuhan iman rohani. Tetapi itu tidak akan dicapai kalau tidak kita berlutut. Ketika kita berlutut, terobosan terjadi. Dalam perkara-perkara apapun. Nah, doa itu bisa terjadi terobosan kalau kita berlutut. Kita susun program sebaik mungkin, tetapi tidak ada doa, tidak ada terobosan terjadi. Tetapi kalau ada doa, akan ada terobosan terjadi. Dalam hal ini kita akan belajar dalam kisah kehidupan daripada Hana. Ada hal yang menarik. Hana ini alami banyak masalah, bahkan kalau kita sebut masalahnya berat, sebab dia tidak punya anak. Dan masalah tidak punya anak pada zaman itu adalah masalah yang sangat menderita. Dari tahun ke tahun, dia mengalami ejekan, dia mengalami hinaan, dia direndahkan oleh madunya, bahkan masyarakat. Tetapi dalam kondisi itu kita akan lihat bagaimana respon daripada Hana. Respon itu menentukan ke depan, saudara. Respon kita hari ini menentukan ke depan. Nanti kita akan belajar respon daripada Hana. Demikian juga respon umat Israel pada waktu di padang gurun. Respon mereka salah, akhirnya mereka terputar-putar di padang gurun karena respon. Tetapi ketika responnya benar, saudara, ada terobosan terjadi. Respon Hana pertama, saudara, Hana menguasai diri. Kalau saudara baca kisah Hana, Hana tidak membuat satu strategi untuk membalas sakit hati kepada Penina. Dia tidak punya strategi. Dia tidak membalas sakit hatinya kepada Penina yang terang-terangan menyakiti dia. Tetapi dia berespon dengan baik, dia menguasai dirinya. Ini hal penting, menguasai diri, saudara, dalam segala perkara yang kita hadapi hari-hari ini. Sangat penting untuk kita menguasai diri. Hana tidak membalas, Hana tidak mempengaruhi Elkana, suaminya misalnya, untuk sepakat dengan dia, untuk membenci Penina. Tetapi Hana hanya mengambil sikap, dia menguasai diri. Di dalam 1 Petrus, saya baca ya, 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu Alkitab berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini ayat penting banget untuk kehidupan kita. Menguasai diri. Nah, karena Hana bisa menguasai diri, dia menguasai diri, dia tidak membalas perbuatan-perbuatan daripada Penina, makanya dia bisa berdoa dengan baik. Dan setiap tahun dia pergi ke bait Allah untuk berdoa. Tentu bukan hanya di bait Allah dia berdoa, setiap hari dia berdoa. Nah, itu yang membuat terobosan terjadi dalam hidup. Dan pasti, saudaraku, Hana tidak hanya satu tahun satu kali berdoa. Tetapi sejak pernikahan pertama, tahun pertama, dia tidak punya anak. Dia mulai gelisah. Tentu dia mulai berdoa, minta kepada Tuhan supaya ada anak. Tetapi tahun-tahun berikut tidak ada anak. Malah dia semakin diejek. Tapi tahu ke saudara, dia menguasai dirinya. Dia tidak membalas. Nah, hal yang pertama, ketika kita bisa menguasai diri, baru kita bisa berdoa dengan baik. Katakan amin. Kalau dia benci, dia marah, tidak mungkin dia bisa berdoa dengan hati yang tulus. Sebab hatinya tercemar, saudara. Tetapi karena dia menguasai diri, Alkitab berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sama-sama katakan amin. Sehingga kamu bisa berdoa. Berdoa bukan hanya berdoa, tetapi dari hati yang benar-benar tulus dia berdoa, saudara, kepada Tuhan. Ada banyak orang berdoa, tapi belum tentu tujuannya tulus, motivasinya benar. Tetapi Hana dia tulus berdoa. Nah, yang kedua dia berdoa, saudaraku. Karena dia berdoa. Nah, bagi Hana solusi utama dia alami keadaan seperti itu, saudara. Dia tahu solusi. Dia tahu adalah berdoa, solusi paling utama. Makanya dia memilih solusi utama itu. Dia berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya Hana berdoa kepada Tuhan saja, bahkan dia, saudara, mengerang, tidak berdoa biasa-biasa. Dia mengerang kepada Tuhan. Dia berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Itu Hana. Yang kedua, dia berdoa, saudaraku. Hana, saya baca lebih bagus ya. Lebih bagus saya bacakan dulu. 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 11 demikian. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan. Sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Puji Tuhan. Saudara, bagian kedua, selain yang pertama, dia menguasai diri pertama. Orang yang tidak bisa menguasai diri, tidak mungkin bagian kedua, dia bisa berdoa dengan baik, saudara. Dari pertama. Kemudian Hana masuk ke bagian kedua, dia berdoa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, Hana tahu masalah utamanya apa. Kalau saudara baca kisah ini, saudara, masalah utamanya bukan Penina yang menghina dia, yang menentang dia, bukan Penina. Hana tahu persis masalahnya bukan pada Penina. Tetapi tahu ke saudara apa masalah dia? Adalah kandungannya yang tertutup. Sehingga Penina menghina dia. Jadi kadang-kadang kita salah sasaran, kita pikir ini Penina yang jadi persoalan. Sehingga kita putar-putar kepada Penina, kita urus persoalan dengan Penina. Tetapi saudaraku, kita perlu peka apa inti masalah. Dan Hana tahu inti masalah bukan Penina. Dia tahu inti masalah kandungan yang tertutup. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan. Yang dia minta adalah kandungannya dibuka. Dia tidak minta Penina merubah sikapnya terhadap dia, saudara. Tidak. Kita kadang-kadang soroti Penina yang buat masalah. Tetapi salah besar, saudaraku. Sehingga kita tidak menyentuh sebetulnya persoalan yang sebenarnya. Nah, luar biasa waktu saya baca ini, saudaraku, Hana itu tahu masalahnya. Sehingga waktu dia berdoa, dia tidak pernah menyebut Penina di dalam doanya. Tetapi dia berdoa, Tuhan, aku kepingin punya anak. Ini masalah utamaku. Bukan Penina, saudaraku. Saudara mesti tahu masalah utama kita apa. Ada orang yang selalu jatuh bangkrut, bolak-balik bangkrut, susah, naik turun. Dia mesti tahu masalah utamanya apa. Ada orang terus bergelut dengan persoalan rumah tangga, bolak-balik. Saudara, kita perlu tahu masalah utama apa, saudara. Dan Hana tahu, karena kandungan tertutup, maka saya punya masalah ini. Yang luar biasa, Hana tidak berdoa supaya Penina berubah, saudara. Tetapi dia minta Tuhan, buka kandungan saya. Jadi masalah utama seperti itu, saudaraku. Dan saudara, saat Paulus dirantai di penjara, saudara pasti tahu kisah. Mereka berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan. Dan terjadi terobosan. Waktu Hana juga berdoa kepada Tuhan, terjadi terobosan itu, kandungannya dibuka, saudara. Terbuka kembali kandungan yang sudah ditutup oleh Tuhan. Bagi manusia tidak bisa lagi, gak mungkin lagi. Tetapi luar biasa, kalau terjadi terobosan, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Yang kita lihat gak mungkin. Tetapi ketika doa itu terjadi terobosan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi ketika Hana berdoa, kandungannya dipulihkan, saudara. Terbuka, saudara. Dan Hana mengandung. Kemudian dia melahirkan seorang anak. Dan tahukah saudara, yang tidak terpikirkan oleh Hana, bahwa anaknya ini ternyata adalah seorang hamba Tuhan yang besar. Katakan amin. Dia tidak meminta seorang hamba Tuhan, anaknya jadi hamba Tuhan. Tetapi ketika Tuhan bekerja, terobosan terjadi, maka saudara, lebih dari yang saudara harapkan. Katakan amin. Lebih dari yang kita harapkan, lebih dari yang diharapkan. Ternyata Tuhan mengangkat anaknya menjadi nabi yang besar, saudara. Yaitu Samuel. Puji Tuhan. Dan sama seperti ketika Elia berdoa, terobosan terjadi, saudara. Langit yang tertutup tidak ada awan,
tiba-tiba hujan. Itu doa yang mengalami terobosan. Hana berdoa kepada Tuhan, saudara, karena dia percaya Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan. Karena dia percaya juga kuasa doa itu akan menghasilkan terobosan. Nah ini saudara, yang berikut saudara, doa yang bagaimana yang menghasilkan terobosan. Tentu doa yang bagaimana. Pertama kita akan belajar, saudara, pasti kita ingin ada terobosan di dalam hidup kita. Terjadi di dalam doa-doa kita. Terobosan dalam hidup rohani kita juga. Dalam perkara-perkara yang lain juga. Nah, doa yang mendatangkan terobosan yang kita belajar dari Hana. Pertama, saudara, doa yang dari hati. Sama-sama bilang doa dari hati. 1, 2, 3. Dan di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 begini di situ dikatakan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Terseduh-seduh. Dengan hati, saudara. Doa yang sungguh-sungguh lahir dari hati dan dari dalam hati itu yang akan menghasilkan terobosan, saudara. Banyak kita berdoa lahir dari akal kita. Hitung-hitung kemudian kita berdoa dengan harapan terjadi seperti ini. Tetapi Hana dia menjerit dari hatinya, saudara. Doa dari hati yang akan menghasilkan terobosan. Saudara, doa yang lahir dari dalam hati tidak ada kata-kata lagi bagi Hana. Waktu dia mengerang, saudaraku, Elia tidak bisa menangkap apa yang dibilang Hana. Dia nggak tahu. Tetapi saya mau katakan begini, doa yang dari hati, saudara, orang nggak bisa tahu, orang nggak bisa cerna lagi. Tetapi Tuhan tahu, katakan amin. Itu doa Hana dari hati. Dia mengerang. Waktu Elia datang, kamu ngomong apa? Kamu seperti orang gila. Orang tidak bisa menangkap jeritan hati daripada Hana. Tetapi Tuhan bisa menangkap. Tuhan bisa mencerna jeritan hatiku, saudara. Mungkin kita kadang-kadang ya, kita berdoa gak tahu ngomong apa lagi. Saya waktu anak saya, saudaraku, ini ada istri saya. Demam berdarah. Pendarahan itu darahnya mengalir. Sudah seperti penjuran. Kemudian dia pingsan. Dan badannya membiru dingin, saudara. Saya gak bisa doa lagi kata-kata. Saya hanya teriak di rumah, saudara. Saya teriak, tapi saya tahu Tuhan mengerti apa seruan hati saya, saudara. Harusnya anak saya lewat, saudara. Dokter bilang ini mujizat saja. Ditolong, saudara. Sepanjang hari itu dia pingsan, dia bangun, gak bisa apa-apa. Dan dia harus dimasukkan darah. Dan darah itu tidak mudah diambil, saudara. Trombosit langsung. Tetapi Tuhan mengerti jeritan hati kita. Katakan amin. Mungkin saudara kita tidak pandai berkata-kata. Tetapi kita menjerit. Maka itu akan lahir terobosan. Yang pertama, doa dari hati, saudara. Doa Hana, saudara. Ngomong gak jelas. Tetapi jeritan hati sampai kepada Tuhan, saudara. Dan Tuhan mendengar. Terjadi terobosan. Yang kedua, doa dengan tekun, saudara. Pertama doa dengan hati. Kedua, doa dengan tekun. Di Alkitab dijelaskan, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Terus-menerus berdoa. Artinya dia nggak menyerah dengan keadaan, itu doa yang tekun. Kadang-kadang kita dihalangi oleh keadaan, waduh sepertinya nggak mungkin dan kita berhenti. Tetapi Hana, udah pasti dia nggak bisa punya anak. Tetapi dia masih terus-menerus berdoa. Karena dia percaya Allah sanggup mengubah segala sesuatu. Dia sanggup melakukan bagiannya. Dan dia terus-menerus, setiap tahun dia pergi ke Silo, saudara. Setiap tahun dia pergi. Setiap tahun Hana menjerit di sana, berdoa di sana. Dan pada satu waktu, sampai Imam Eli harus bertanya, saudara, mengapa kamu seperti itu? Baru dia cerita, saudara, kesusahan hatinya. Imam Eli pada waktu itu, imam yang sudah buta, saudara, tidak punya kepekaan. Tetapi Imam Eli tidak bisa menolong dia. Tetapi ada satu yang menolong dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Satu pintu yang terbuka. Mengapa doa harus dengan tekun? Karena saudaraku, kadang-kadang ada halangan-halangan pekerjaan-pekerjaan iblis.
Saudara tahu waktu Daniel berdoa, 21 hari ada peperangan di udara. 21 hari. Sewaktu dia mulai berdoa minta jawaban dari Tuhan. Saudara, roh-roh jahat di udara mulai menghalangi. Penghulu-penghulu di udara menghalangi doa itu. Tetapi dia tekun berdoa. Saudara. Sampai terjadi terobosan. Waktu terobosan itu bukan waktu Anda dan saya. Tetapi itu adalah waktunya Tuhan. Katakan amin. Terobosan terjadi, saudara. Dia berdoa dan malaikat datang menyampaikan pesan Tuhan kepada dia. Dan luar biasa, saudara. Tekun. Kan Yesus juga mengajarkan. Yesus mengajarkan kepada kita. Yesus mengajarkan kepada murid-murid tentang berdoa dengan tekun dalam sebuah perumpamaan. Saudara pasti tahu perumpamaannya. Saudara, janda ini sadar, ya, janda yang ingin ditolong ini butuh pertolongan. Dia sadar kalau dia sendiri dia nggak mampu. Dia nggak bisa selesaikan masalah. Dia sadar dia membutuhkan seseorang. Makanya dia datang kepada hakim, minta pertolongan. Itu sikap yang baik dari janda itu. Dia merasa tidak sanggup dan dia membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya dia datang. Itu gambaran sebetulnya kehidupan kita yang tidak bisa menghadapi apapun saat ini. Tetapi dia tahu, dia percaya. Janda itu percaya, hakim ini bisa menolong dia. Itu sebabnya dia datang kepada hakim. Dia berseru kepada hakim. Hari pertama hakim menolak, hari kedua hakim menolak. Tetapi dia terus menerus datang. Dia tekun karena dia percaya. Hakim ini pasti akan menolong saya. Ketekunan itu adalah iman, saudara. Mempercayai bahwa Tuhan pasti menolong kita. Makanya dia bisa tekun. Seandainya di tengah perjalanan dia menyerah, maka saudara, dia tidak mendapatkan pertolongan karena dia menyerah. Ada banyak orang menyerah di tengah jalan. Saudara. Sebetulnya sedikit waktu lagi Tuhan bekerja. Dia angkat tangan, saudara, menyerah. Dia bukan menyerah pada Tuhan, tetapi dia menyerah pada keadaan. Yang benar kita menyerah kepada Tuhan. Katakan amin. Bukan menyerah pada keadaan. Keadaan memang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol lagi keadaan. Keadaan kita nggak bisa kendalikan. Nggak bisa. Tetapi Tuhan sanggup mengontrol dan mengendalikan apapun keadaan yang sedang saudara hadapi. Nah, saat kita menyadari kita butuh, kita ini terbatas. Memang kita nggak sanggup lagi. Kita seperti janda ini datang kepada Tuhan. Ya, sederhana sekali, saudara. Dia dengan polos datang dan dengan iman percaya dia pasti menerima pertolongan, saudara. Mungkin orang bilang nggak mungkin, tetapi bagi dia percaya, saudara. Kadang ya terpaksa Tuhan izinkan kita dalam satu kondisi terjepit, saudara, supaya kita dengan benar-benar menyadari aku butuh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan membawa kita di satu area di mana kita nggak bisa apa-apa, saudara. Tetapi di situ Tuhan mau kita menyerah, saudara. Dan yang kita lakukan hanya bisa angkat tangan. Kita nggak bisa mikir lagi. Kita nggak bisa buat strategi lagi. Di mana kita betul-betul pasrah seperti janda ini. Dia hanya pasrah kepada hakim itu, saudara. Dia hanya menyerah saja. Nah, itu yang bagian daripada janda, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, saya mau katakan begini. Sudah berapa lama saudara berdoa, saudara yang di rumah juga, jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin ada hal yang saudara sudah doakan 1 bulan, 2 bulan. Saya mau beri pesan, teruslah berdoa sampai terjadi terobosan. Katakan amin. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Percayalah akan ada terobosan terjadi dalam hidup saudara. Doa yang dengan tekun, saudaraku, akan menghasilkan terobosan. Jadi saudara, yang ketiga, doa dengan iman. Jadi pertama, doa yang menghasilkan terobosan pertama apa tadi? Doa dari hati. Yang kedua apa? Doa dengan tekun. Yang ketiga apa? Doa dengan iman. Ingat 3 hal ini. Saya harus doa. Pertama, dengan hati. Hana udah gak punya akal lagi berdoa, saudara. Kata-katanya udah gak jelas. Tetapi Tuhan menangkap pesan-pesan doanya. Kemudian doa dengan tekun. Hana gak peduli. Dia berdoa terus. Dia berdoa dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga,
Saudara, setiap Hana berdoa, dia berseru dan dia percaya dengan iman bahwa ada waktunya Tuhan akan menolong dia. Dia percaya, saudara. Kalau dia nggak percaya, separuh waktu dia berhenti, saudara. Mungkin hanya beberapa tahun dia berhenti. Tetapi dia terus berdoa. Di dalam Markus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu doakan, percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Saudara belum menerima, tetapi sudah menerima. Percaya. Kenyataannya belum. Kenyataannya belum ada pertolongan bagi saudara dan saya. Kenyataannya belum ada sesuatu tanda-tanda. Tetapi Alkitab berkata, percayalah. Maka itu akan jadi. Katakan amin. Percaya saja, saudara. Ya, sangat sederhana bilang percaya saja, saudara. Di dalam kata percaya saja itu ada kepasrahan kepada Tuhan. Yang Hana pikir begini, saya nggak bisa apa-apa. Suami nggak bisa tolong. Semua nggak bisa tolong. Dia hanya tahu, dia percaya satu yang bisa tolong dia adalah Tuhan. Saudara, makanya dia berseru setiap hari. Sama dengan orang buta yang sudah nggak bisa apa-apa. Saudara. Sama dengan orang yang di kolam Bethesda 38 tahun. Dia terus percaya di situ. Saudara. Bayangkan 38 tahun dia terus percaya bahwa ada waktunya dia mengalami mujizat. Dan Yesus tahu keadaannya. Sehingga Yesus datang memulihkan dia, saudara. Karena dia punya iman. Dia punya ketekunan di situ. Puji Tuhan. Inilah saudara 3 hal yang kita pegang hari ini. Pertama, doa dengan hati. Saudara mungkin tidak bisa berkata-kata lagi. Saudara menjerit. Itu akan menyentuh hati Tuhan. Katakan amin. Ketika saudara berdoa dengan hati. Yang kedua, saudara berdoa dengan tekun. Apapun keadaan saudara, tetap berdoa. Dan satu saat akan terjadi terobosan, saudara. Yang ketiga, doa dengan iman. Saudara, saat kita berdoa dengan iman, terobosan akan terjadi, saudara. Terobosan terjadi. Saudara, waktu anak saya sakit, saudaraku. Benar-benar saya nggak tahu mau buat apa. Istri saya telepon saya, dia pingsan. Kita nggak bisa buat apa-apa, saudara. Saudara tahu, hanya mempercayai Tuhan saja. Dan Tuhan mengadakan cara yang ajaib menolong kami, saudara. Sehingga anak kami bisa tertolong. Saudara, apapun masalah saudara, percayalah. Kalau saudara berdoa, ada terobosan terjadi. Katakan amin. Doa itu membawa terobosan. Saudara, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang berdoa itu, yang menyerah total kepada Tuhan, dia sudah gak punya, saudara, bersandar kepada pengertiannya lagi. Semua dia letakkan kepada Tuhan. Mungkin saudara lihat keadaan tidak mungkin hari-hari ini. Ya, mungkin saudara jemaat Tuhan di rumah-rumah. Saudara lihat keadaan tidak mungkin. Tidak mungkin keluarga saudara dipulihkan. Tidak mungkin bisnis saudara dipulihkan. Saudara melihat tidak mungkin anak saudara dipulihkan. Saudara melihat semua tidak bisa ada pertolongan lagi. Tapi saya mau beri pesan, berdoalah dengan hati, saudara. Menjeritlah kepada Tuhan. Kemudian berdoa dengan tekun. Jangan berhenti berdoa. Keadaan bisa mempengaruhi kita berhenti berdoa. Iblis selalu berusaha Anda berhenti berdoa. Dengan berbagai macam tipu daya. Tapi saya mau beritahu, tetaplah berdoa. Kemudian yang terakhir, berdoalah dengan mempercayai Tuhan. Maka mujizat terobosan terjadi, saudara. 3 hal ini saja saya bagikan hari ini. Kalau saudara pegang ini dan saudara memulai, saudara maka terjadi terobosan. Gideon 300 tentara, saudara. Melawan ribuan, 5.000 tentara. Dia hanya punya 300 tentara. Tetapi dia mengandalkan Tuhan. Makanya dia mengalami kemenangan, saudara. Hari-hari ini tantangan kita semakin besar. Banyak orang ketakutan. Tetapi mulailah berdoa. Banyak orang bisnisnya kandas, saudara. Bisnisnya merosot. Mulailah berdoa. Sehingga terjadi terobosan dalam hidup saudara. Daud kalahkan Goliat, saudara. Tidak mungkin, saudara. Tetapi karena dia mempercayai Allah. Dia punya iman. Dia tahu Allah di pihak dia. Makanya dia mengalami kemenangan. Ada terobosan terjadi, saudaraku.
Saya percaya saudara yang menangkap ini akan mengalami terobosan. Katakan amin. Akan mengalami terobosan. Saat orang-orang Yahudi terancam akan dibinasakan saudara, oleh Haman. Oleh Haman. Nah saudara, mereka hanya berdoa saudara. Dan terobosan terjadi. Mereka dilepaskan dari kematian saudara. Saudara tahu ada satu kisah. Saya ingin bagikan ya. Satu kisah. Karena waktu ya. Satu waktu saudara. Di sejarah ini, sejarah ya. Peperangan Jerman melawan sekutu. Saudara, saat tentara sekutu itu Inggris dan beberapa negara itu terperangkap di satu celah, saudara, selat. Saudara tahu dalam kondisi itu mereka pasti akan dikalahkan, saudara. Dan dalam kondisi seperti itu, saudara, tidak berdaya. Mereka tidak bisa ditolong lagi. 2 atau 3 hari, saudara, tentara Jerman bisa menghancurkan mereka. Dihitung hanya 2-3 hari. Tentara Jerman akan bisa menghancurkan. Nah, kapal-kapal selam Jerman dipersiapkan, saudara. Kapal selam, kapal terbang, semua dipersiapkan. Artileri, panser-panser dipersiapkan. Untuk 1-2 hari ke depan, maka tentara sekutu akan mati, saudara. Akan binasa. Tetapi saudara, dalam kondisi seperti itu, di dalam situasi seperti itu, Raja Inggris, saudara, Raja Inggris memberi pengumuman kepada seluruh masyarakat. Mari kita berdoa. Ini kisah sejarah mencatat. Dan mereka menangkap, saudara. Mereka mulai berdoa. Dalam situasi seperti itu, saudara, rakyat Inggris berespon dengan baik. Mereka menaikkan doa dengan segenap hati mereka. Mereka meraung kepada Tuhan. Karena pasukan akan habis, saudara. Pasukan mereka. Ketika mereka meraung beberapa waktu setelah mereka berdoa, saudaraku. Mereka naikkan doa kepada Tuhan. Tiba-tiba, saudara, cuaca itu berubah. Topan datang, saudara. Angin kencang datang. Hujan deras datang. Nah, saudara, tahukah saudara, dalam waktu singkat, tentara Jerman gak bisa menyerang mereka. Pesawat gak bisa terbang. Kapal-kapal gak bisa menerobos badai. Panser-panser mereka terperangkap di lumpur. Saudara. Karena cuaca buruk. Dan pada waktu itu, kesempatan tentara sekutu ini, mereka lolos naik perahu-perahu, saudara. Dan mereka selamat. Terobosan terjadi. Karena ada orang yang berdoa. Katakan amin. Mulailah berdoa, saudara. Mulai pengerang kepada Tuhan. Hanya itu yang kita bisa lakukan kadang-kadang. Seperti tentara sekutu ini. Seluruh Inggris berdoa, saudara. Mari kita hari-hari ini, apa yang saudara butuhkan terobosan, saudara. Butuh terobosan dalam hal apa? Saudara perlu berdoa. Pertama dengan hati. Kedua doa dengan tekun. Ketiga doa dengan apa? Iman. Percaya. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Saya undang para pemain musik. Ya, saya hanya bisa bagikan 3 hal ini. Dan saudara yang menangkap akan mengalami terobosan. Doa dengan hati. Berdoa dengan tekun. Yang ketiga, berdoa dengan iman. Saya mau sampaikan satu hal, saudara. Kita berdoa bukan supaya kehendak kita yang jadi. Dengar baik-baik ya. Tangkap baik-baik ya. Kita berdoa bukan supaya kehendak kita yang terjadi. Kadang-kadang itu yang kita lakukan. Tetapi justru kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Katakan amin. Di sini kesulitan kita, saudara. Karena kita berdoa, maunya kita jadi seperti ini. Tetapi sebetulnya kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian tadi. Ya, kami memuji kebesaran-Mu. Sambil pelayan perjamuan kudus bisa mempersiapkan. Bisa bagi perjamuan kudus. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kami memuji kebesaran-Mu. Song leader bisa bantu ya. Para penyanyi. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib
Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran. Amin, amin, amin. Berengkau saja yang kami puji Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Semua angkat roti lebih tinggi dari kepala. Kami memuji. Amin. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Saudara yang di rumah-rumah juga persiapkan roti dan anggur saudara. Kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Glory. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu ada terobosan terjadi. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan mengalami terobosan. Ada doa-doa dari hati dinaikkan. Ada doa yang tekun. Ada doa dengan iman. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara angkat roti lebih tinggi dari kepala saudara. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu dia serahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Sama-sama kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari saudara angkat anggur ini lebih tinggi dari kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya?
Sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Kami memuji kebesaran. Semua angkat tangan kepada Tuhan. Kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Segala pujian kami naikkan padamu, Yesus. Ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Glory. Engkau yang kami sembah. Haleluya. Biar kami belajar dari kehidupan Hana. Menaruh seluruh harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Glory. Biar ada erangan-erangan dinaikkan kepada Tuhan. Dengan segenap hati kami membutuhkan Engkau Tuhan. Glory. Kami sadar kami tidak punya kemampuan apa-apa. Haleluya. Glory, glory. Puji Tuhan. Ada terobosan terjadi. Ada terobosan terjadi dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Segala pujian kemuliaan bagi Glory, glory. Ose kita karabasan dalam. Saudara dah alami terobosan di rumah-rumah saudara. Ketika engkau berdoa dengan hati, engkau berdoa dengan tekun, engkau berdoa dengan iman, Tuhan melakukan bagiannya, terobosan terjadi. Puji Tuhan.
kasih Tuhan. Penghalang-penghalang dihancurkan dalam nama Yesus. Pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Kami patahkan semua penghalang. Sheketika basanalaba. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Berdoalah dari hati saudara. Berdoalah dengan tekun. Berdoalah dengan iman. Terobosan terjadi dalam hidup saudara. Kami berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Ada perkara-perkara besar yang terjadi ke depan. Karena tangan Tuhan bekerja di tempat ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan di rumah-rumah masing-masing. Tuhan memberi kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saya kembali.